Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kabarnya selalu baik ya, selalu sehat, selalu semangat dalam belajarnya. Nah, mungkin kalian sudah kenal ya sama saya karena kita sudah beberapa kali belajar bersama walaupun hanya lewat video pembelajaran, dan saya juga sudah memperkenalkan diri saya. Tetapi supaya kita lebih mengenal satu sama lain, walaupun saya belum bisa mengenal kalian dengan baik, tapi saya harap kalian bisa mengenal saya dengan baik. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya mahasiswi PKL dari IAIN Samarinda, sekarang sudah ganti nama jadi UINSI Samarinda. Nah, selama PKL di SMA Negeri 7 ini, saya akan membantu Pak Gozali dalam mengajar mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya supaya proses belajar kita mendapatkan berkah dari Allah, mari kita berdoa masing-masing. Mari kita berdoa. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk mekanisme belajar kita pada hari ini, silahkan simak video pembelajaran ini baik-baik. Jangan lupa komen nama kalian, kelas berapa, jangan lupa ya. Nanti akan saya cek siapa-siapa saja yang sudah menonton video ini lewat komenan kalian. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, apa sih qada dan qadar itu? Nah, qada dan qadar ini singkatnya identik dengan takdir. Nah, lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di pembahasan materi-materi submateri nantinya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar Allah? Kenapa sih kita harus memahami apa itu takdir dalam Islam? Nah, jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dengan mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, singkatnya qada dan qadar ini bisa kita pahami sebagai takdir. Nah, dengan mempelajari hal ini, yang manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ialah misalnya yang pertama, kita menjadi mudah menerima dengan ikhtiar dan tawakal segala keputusan dari Allah. Karena dengan mempelajari iman qada dan qadar tadi, kita akan paham nih bahwa segala sesuatu hal yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak dari Allah. Kita pun menjadi mudah dalam menerimanya. Nah, lalu manfaat yang kedua ialah munculnya sifat qanaah atau menerima apa-apa yang Allah SWT berikan dari kita. Yang ketiga, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu bersyukur terhadap nikmat dari Allah. Yang keempat, menjadikan diri sebagai pribadi yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah SWT. Karena dengan mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah, ketika kita mendapatkan ujian, kita akan paham nih bahwa ujian tersebut berasal dari Allah, dan itu adalah ujian agar kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Lalu contoh yang terakhir, manfaat yang terakhir dari iman kepada qada dan qadar ialah kita jadi memiliki sifat rendah diri karena kita merasa tidak mampu dalam melakukan apa-apa tanpa izin dari Allah. Karena seperti yang kita tahu, iman kepada qada dan qadar adalah takdir dari Allah. Jadi dengan ini kita akan sadar bahwa kita tidak mampu melakukan apapun tanpa izin dari Allah. Namun kita harus tetap berikhtiar. Nah, jadi submateri yang akan kita pelajari yang pertama ialah tentang makna beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, dari makna ini akan ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah tentang pengertian iman kepada qada dan qadar Allah, lalu kewajiban beriman kepada qada dan qadar, dan yang ketiga ialah macam-macam takdir. Nah, ke pembahasan submateri yang pertama ialah tentang pengertian qada dan qadar.
Nah, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata koda dan kadar. Sebagian ulama mengartikan kedua kata koda dan kadar ini sama, namun sebagian ulama mengartikan bahwa koda dan kadar memiliki artinya masing-masing. Nah, lalu pandangan yang membedakan antara koda dan kadar mendefinisikan koda sebagai segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Lalu, para ulama mendefinisikan kadar dengan sebagai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Nah, juga ada pendapat nih yang menukarkan definisi tadi terbalik, seperti yang dijelaskan tadi, seperti definisi dari qadar ialah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Nah, beberapa ulama menukarkan nih definisinya, qadar sebagai definisi tadi, lalu koda definisinya ialah, intinya definisinya ditukar antara koda dan kadar tadi. Nah, lalu pendapat yang menyamakan koda dan kadar memberikan definisi sebagai aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Nah, ini merupakan definisi dari para ulama yang mengatakan bahwa dua kalimat koda dan kadar itu sama. Nah, ketika tadi itu pembahasan tentang pengertian koda dan kadar menurut pendapat para ulama, sekarang kita akan membahas koda dan kadar menurut bahasa dan istilah. Nah, koda menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, zaman azali ini ialah zaman ketika kita belum dilahirkan, bisa dipahami seperti itu. Lalu pengertian kadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Lalu kadar menurut istilah artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Bisa sedikit dipahami? Bisa sudah ada masuk sedikit pemahamannya? Menurut saya sendiri pembahasan tentang koda dan kadar ini memang sedikit berat ya, memang agak sedikit sulit untuk dipahami. Namun singkatnya menurut saya, nah, koda adalah pengetahuan Allah sejak zaman azali terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Nah, contohnya ini ialah misalnya seperti ini. Allah dengan pengetahuannya mengetahui bahwa koda seseorang, misalnya Allah mengetahui koda saya bahwa di tahun 2022 nanti saya akan menikah. Nah, itu kan belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui. Nah, itulah contoh dari koda, yaitu tentang pengetahuan Allah tentang sesuatu, tentang takdir seseorang, pengetahuannya. Lalu kadar ialah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan tadi. Nah, kalau qadar adalah pengetahuan Allah tentang takdir seseorang, qadar ini ialah tentang ketentuan dari seseorang tadi. Nah, misalnya di qadar tadi Allah mengetahui bahwa saya akan menikah pada tahun 2022. Nah, lalu qadarnya ialah ketika takdir tadi sudah terjadi pada tahun 2022-nya tadi. Nah, itulah contohnya, singkatnya begini. Qada ialah pengetahuan Allah tentang suatu takdir. Qadar ialah ketentuan Allah tentang takdir tadi. Nah, begitu. Semoga bisa dipahami ya sedikit. Nah, lalu apakah qada dan qadar bisa dirubah? Nah, seperti pemahaman yang sudah kita tahu tadi, bahwa qada dan qadar ialah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Nah, lalu apakah takdir tersebut bisa diubah? Nah, jadi begini.
Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Allah memberikan kita akal dan juga tindakan. Kita tahu bahwa takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, namun tidak ada salahnya dengan akal dan tindakan kita melakukan ikhtiar. Kita lakukan ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi begitu. Tidak ada salahnya untuk kita berusaha. Nah, lalu bagaimana dengan kita sudah berusaha, tapi usaha kita itu gagal? Bukankah itu sia-sia karena Allah sudah menentukan takdir kita? Nah, begini, tidak ada usaha yang sia-sia. Insya Allah, usaha ikhtiar kita dengan niat baik tadi sudah mendapatkan nilai amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ke pembahasan yang selanjutnya ialah tentang kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar artinya bahwa kita percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70 yang berbunyi, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Nah, itulah salah satu dalil yang membahas tentang kewajiban bagi kita umat muslim untuk beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yang tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan qada tadi. Sebelum takdir itu terjadi, Allah sudah mengetahui dengan pengetahuannya bahwa takdir itu suatu saat akan terjadi. Nah, yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, apa itu Lauh Mahfuz? Nah, Lauh Mahfuz ini ialah catatan Allah tentang takdir-takdir yang sudah Dia tetapkan terhadap makhluk-makhluknya. Nah, prinsip yang ketiga ialah iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Nah, jadi di poin yang ketiga ini ialah kita tahu bahwa takdir kita ialah secara menyeluruh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ke poin yang keempat ialah iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Nah, qada dan qadar biasa disebut dengan suatu kata takdir seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik, ada takdir buruk. Nah, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menerima cobaan yang berat, mungkin kita akan berpikir, kenapa sih Allah memberikan kita cobaan yang berat? Nah, itu juga merupakan takdir dari Allah, dan percayalah segala sesuatu hal yang terjadi kepada diri kita itu pasti ada hikmahnya. Oleh sebab itulah semua takdir yang diberikan Allah itu dalam pandangan Allah semuanya itu takdir yang baik. Nah, macam-macam takdir. Nah, takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubarom. Nah, takdir mu'alaq adalah takdir yang kaitannya dengan ikhtiar manusia, yaitu takdir yang bisa kita ubah dengan usaha dan doa. Nah, oleh sebab itu, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah memang sudah menetapkan takdir kita seperti apa ke depannya.
Namun, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kita dibekali akal dan kehendak. Oleh sebab itu, hendaknya jika kita memang menginginkan sesuatu, kita harus berikhtiar dan berdoa, mengusahakan agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kita sudah berusaha dan kita serahkan lagi keputusan akhirnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu takdir mubaram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya ialah misalnya kita terlahir dengan kecacatan, kita kekurangan tangan, kita kekurangan kaki. Nah, itu adalah takdir mubaram yang tidak bisa kita ubah karena sudah seperti itulah yang terjadinya. Oleh sebab itu, kepada takdir mubaram ini, sebagai manusia yang beriman kepada qada dan qadar, kita cukup bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, lalu ke pembahasan selanjutnya ialah tentang tanda-tanda qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini memiliki tanda-tanda nih. Dan tanda-tandanya ada 5, yaitu yang pertama, qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Nah, jadi qada dan qadar yaitu takdir suatu makhluk itu hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk lain yang mengetahuinya, bahkan diri kita sendiri tidak akan tahu seperti apa takdir kita ke depannya bagaimana. Lalu, tanda yang kedua ialah qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, kita boleh menginginkan sesuatu, kita boleh berikhtiar berdoa untuk mendapatkannya. Namun segala keputusan akhirnya kita tidak tahu apakah akan berjalan sesuai dengan keinginan kita, karena keputusan akhirnya ialah ada pada qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Namun jangan bersedih jika apa yang kita inginkan tadi tidak tercapai, karena percayalah usaha kita tidak sia-sia karena insya Allah sudah menganggap usaha kita tadi sebagai amal ibadah. Lalu tanda yang ketiga ialah qada dan qadar mempunyai alurnya sendiri, tidak bergantung pada keinginan manusia. Nah, tanda yang ketiga ini masih berkesinambungan dengan tanda yang kedua. Qada dan qadar memiliki alurnya sendiri, tidak bergantung pada keinginan kita. Kita boleh ingin seperti ini, seperti itu, tapi qada dan qadarnya sudah mempunyai alur sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda yang keempat, qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. Nah, lalu tanda yang kelima, qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia, karena qada dan qadar berjalan sesuai atas kehendak Allah. Nah, jadi maksud mematahkan ini ialah kita boleh berkeinginan ingin menjadi seperti ini. Misalnya saya yang kuliah ingin menjadi guru, namun dengan ketentuan qada dan qadar Allah boleh jadi saya suatu saat tidak akan bekerja sebagai guru. Keinginan saya tidak akan tercapai. Lalu pembahasan selanjutnya ialah tentang kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Nah, beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Nah, keempat hal tersebut adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, doa dan tawakal. Nah, yang pertama tentang optimis. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping keterbatasan itu, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Oleh sebab itu, manusia diberi kemampuan berpikir untuk memilih. Lalu, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala memang menentukan takdir, namun kita sebagai manusia berkewajiban untuk berikhtiar. Lalu doa.
Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ialah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh dijalankan. Nah, jadi jangan karena kita mengetahui bahwa takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, kita jadi hanya bertawakal nih. Misalnya, kita akan melaksanakan ulangan harian. Kita bertawakal saja nih bahwa segala urusannya nanti terserah dari qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita tidak belajar karena kita sudah bertawakal, cukup bertawakal saja itu tidak boleh. Kita sebelumnya harus berikhtiar ya, ikhtiar usaha, ikhtiar doa, kita belajar supaya kita paham apa yang akan kita pahami di ulangan harian nanti, dan doa agar usaha kita tidak berjalan sia-sia. Oleh sebab itu, tawakal harus diiringi dengan ikhtiar dan doa. Nah, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa seperti yang saya jelaskan pertama tadi, silahkan komen di video ini nama dan kelas kalian. Dan jika ada yang kurang dipahami tentang materi kita pada hari ini, jangan segan untuk bertanya. Boleh bertanya di grup WhatsApp, boleh bertanya chat saya pribadi juga boleh. Nah, begitulah pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.